Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Olivia Aisyah Karin Swandi dengan NPM 23082601115 ingin menjelaskan tentang sistem endokrin dan berbagai hormon dari kelenjar endokrin. Nah, jadi pengertian sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar yang tanpa saluran atau kita bisa sebut dengan ductless, yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel yang ada di dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan menjadi berbagai sel di dalam tubuh menjadi suatu tindakan. Baik, kita bisa lihat dari bagian di atas menjelaskan tentang anatomi dari sistem endokrin. Nah, apa aja sih anatomi dari bagian sistem endokrin? Yaitu berbagai macam kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yang berada di dalam tubuh kita. Nah, seperti misalnya kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, atau biasa kita sebut dengan hipofisis, ada juga kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid, dan juga ada kelenjar paratiroid. Nah, kalau di bagian abdomen atau pencernaan kita, ada kelenjar pankreas. Kalau di bagian ginjal, ada juga kelenjar adrenal. Nah, kalau di bagian reproduksi itu biasanya ada testis bagi pria dan juga ada ovarium bagi wanita. Baik, dari bagian di atas, kita bisa lihat berbagai jenis-jenis hormon yang bekerja di dalam tubuh kita. Nah, misalnya ada hormon ACTH or adrenocorticotropic hormone. Nah, dia kerjanya untuk merangsang produksi hormon glukokortikoid. Apa itu glukokortikoid? Nah, dia itu adalah hormon yang memiliki peran penting juga dan dia mengontrol penggunaan lemak, protein dan karbohidrat di dalam tubuh kita, dan juga dia berfungsi untuk menekan peradangan dan mengatur tekanan di dalam tubuh kita, dan juga dia bisa meningkatkan gula darah dan membantu mengontrol siklus tidur kita, tidur dan bangun kita di malam dan di pagi hari ketika kita bangun dari tidur ya. Oke, baik. Setelahnya ada FSH or follicle stimulating hormone. Nah, kerjanya menstimulasi produksi estrogen hanya pada wanita dan merangsang terjadinya kematangan spermatogenesis dan terjadi hanya pada pria. Selanjutnya ada LH or luteinizing hormone. Dia ini mempengaruhi terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus luteum pada wanita. Dan juga untuk pria, dia mengatur perkembangan testis dan spermatogenesis. Nah, dia ini juga proses pematangan spermatogenesis juga. Nah, ini juga sering kita dengar dan ini bekerja pada ibu yang menyusui. Nah, dia ini hormon namanya prolaktin. Dia ini fungsinya untuk menstimulasi dan mereproduksi ASI yang ada di dalam tubuh ibu. Dia itu fungsinya juga melancarkan air susu ibu yang diproduksi. Nah, setelah itu ada hormon STH or somatropic hormone. Dia ini kerjanya menstimulasi pertumbuhan tulang. Dia adalah satu-satunya juga hormon yang STH. Ada beberapa juga hormon yang membantu perkembangan tumbuhan tulang. Tapi ini juga salah satu dari bagian hormon untuk tumbuh kembangnya tulang. Ada juga hormon ADH or antidiuretic hormone. Jadi hormon ini
kerjanya untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak, untuk menahan. Kenapa kita bisa menahan urin kita? Ya karena ada juga hormon yang bekerja, yaitu hormon ADH atau antidiuretic hormone. Lanjut, ada hormon tiroksin. Nah, ini juga nggak kalah penting gitu untuk tubuh kita. Dia ini banyak juga proses yang dilakukannya, yaitu seperti metabolisme, ada juga untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental kita. Dia juga membantu kematangannya seks dan mengubah glikogen juga menjadi gula di dalam hati. Lanjut ke hormon selanjutnya, ada insulin. Nah, insulin ini juga sering kita dengar untuk membantu menurunkan tekan gula darah kita. Nah, dia ini kerjanya mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam hati juga. Nah, lanjut ada hormon glukogen. Nah, hormon ini mengubah glikogen menjadi glukosa. Ini biasanya berfungsi di dalam pencernaan kita. Setelah makan biasanya dia bekerja ya. Baik, lanjut ini untuk bagian reproduksi. Nah, hormon-hormon yang bekerja itu ada salah satunya ada estrogen. Nah, estrogen ini dia hanya pada wanita. Dia ini membentuk sifat kelamin pada wanita. Dan juga ada hormon testosteron. Dia ini juga menentukan pertumbuhan sekunder pada pria. Nah, termasuk proses spermatogenesis yang tadi. Dan juga ada hormon progesteron. Dia ini juga penebalan dan perbaikan dinding uterus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi amal jariah. Dan ini adalah referensi yang saya dapatkan. Dan jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.